Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan 2025, perkenalkan nama saya Maisa Sarah, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 2025, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, dengan nomor peserta 088297003293. Nomor induk mahasiswa 2424010782. Saya mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Falah, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut. Hari ini, Sabtu 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 4 dengan memberikan materi beriman kepada kitab-kitab Allah. Mohon saran dan masukannya dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya, agar dapat memberikan yang terbaik bagi peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Coba Mujib ke depan. Mujib akan memimpin doa. Ya, berdoa. Siap. Kita berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mujib, silakan duduk kembali. Untuk selanjutnya kita akan murojaah dulu surat At-Takasur. Coba semuanya basmalah dulu.
Anak-anak biar semangat berdiri semuanya. Laki-laki bajunya dirapikan, perempuan kerudungnya dirapikan. Sudah? Lalu lihat kanan dan kiri, depan, belakang. Coba teman kita yang tidak sekolah siapa saja? Damar, kenapa? Satu lagi siapa? Rian, kenapa? Kita doakan yang lagi sakit semoga lekas sembuh. Nah, untuk selanjutnya tujuan pembelajaran hari ini, coba lihat ke depan. Tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik mampu menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah. 2. Peserta didik mampu menggali dalil terkait iman kepada kitab Allah dan kandungannya, ayat-ayat, serta mampu menjelaskan dengan menggunakan kata-kata sendiri serta baik dan benar. 3. Peserta didik membedakan nama-nama kitab Allah dan Rasul penerima. 4. Peserta didik merumuskan contoh sikap perilaku sebagai konsekuensi mengimani Al-Quran. 5. Peserta didik menemukan hikmah dan buah keimanan terhadap kitab Allah dan merancang infografis timeline sebagai bentuk mengimani kitab Allah. Nah, sebelum kita berlanjut, coba semuanya tepuk semangat. Masih semangat? Masih. Semangat. Untuk selanjutnya, kalian tahu nggak rukun iman itu ada berapa? Coba sebutkan. Yang ke-1, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada Allah. Yang ketiga, iman kepada Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul. 5, iman kepada yang akan kita bahas hari ini, yaitu yang nomor 3, iman kepada kitab-kitab Allah. Kepada kitab-kitab Allah. Kalian tahu, kalian tentu pernah mengaji? Pernah membaca Quran? Ada seorang anak, ini misalnya ya, namanya Adit. Adit itu di sekolah berbuat curang. Curangnya kenapa? Curangnya menyontek. Adit belum tahu perbuatan menyontek itu perbuatan baik atau buruk. Perbuatan buruk. Karena Adit
selesai atau belum pernah mengaji. Kalau perbuatan seperti itu buruk. Nah, untuk itu coba lihat. Nah, ini nih. Coba lihat ke depan. Lihat. Kitab-kitab Allah ada 4 mata, Zabur, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Kitab-kitab Allah ada 4 macam, Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Itu adalah contoh-contoh kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul. Siapa saja tadi Nabi dan Rasulnya yang satu? Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, Muhammad. Seperti yang akan kita bahas sekarang adalah tentang kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Lihat semuanya. Materi yang sekarang adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, pengertian iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi atau rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Kalian tahu apa itu iman? Percaya adalah percaya. Nanti iman adalah percaya. Tapi kita harus percaya kepada siapa? Hah? Kepada Allah. Nah, selanjutnya nama-nama kitab Allah dan Rasul yang menerimanya. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita imani ada 4. Nanti lagu yang barusan ada berapa? Ada berapa kitab? 4. Nah, selanjutnya yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tursina, Mesir pada abad 12 Masehi. Pokok ajaran kitab Taurat berisi tentang akidah atau tauhid dan hukum-hukum syariat. Nah, kitab Taurat itu diturunkan kepada siapa? Nabi Musa. Ini yang sebelah sini, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Selanjutnya, kitab Injil. Kitab Injil diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam sekitar abad pertama Masehi di daerah Yerusalem atau Israel. Pokok ajaran kitab Injil sama dengan kitab sebelumnya, namun sebagian menghapus hukum-hukum di kitab Taurat yang tidak sesuai dengan zaman itu. Jadi di kitab Injil ini sebelumnya sebagian sudah dihapus karena hukum-hukum kitab Tauratnya tidak sesuai, jadi ada yang sebagian dihapus ya. Nah, yang ketiga kitab Yakub. Coba bacakan kitab Yakub. sekitar abad sebelum Masehi di daerah Yerusalem, Israel. Pokok ajaran kitab Yakub berisi tentang Yesus yang kemar mengapa tegas Tuhan
tidak membuat hukum syariat. Nah, lanjut lagi. Coba bacakan lagi. Kitabul Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi. Di dua kota yaitu kota Mekah dan Madinah Arab Saudi. Kota Quran merupakan kitab lengkap dari sepanjang masa. Kitab ini membahas tentang akidah, hukum syariat, muamalah, dan beda ajaran serta tarikh sejarah umat yang lama lalu. Nah, kitab Al-Quran ini kitab yang terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ini kitab Al-Quran ini menjadi pedoman umat Islam sampai hari ini. Ya, kitab Al-Quran itu menjadi kitab orang Islam. Nah, selanjutnya cara beriman kepada kitab suci Al-Quran, meyakini bahwa Al-Quran merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meyakini bahwa isi Al-Quran mengandung kebenaran yang murni dan mutlak. Membaca, mempelajari, memahami, dan mengamalkan ajaran yang ada dalam Al-Quran. Keutamaan Al-Quran dari kitab yang lain. 1. Al-Quran terpelihara kemurniannya hingga akhir zaman. Ya, sampai nanti kiamat pun Al-Quran itu masih menjadi akan terpelihara. Ya, tidak ada sesuatu makhluk pun yang dapat menandingi kehebatan Al-Quran. Masya Allah. Membaca Al-Quran merupakan ibadah. Isi Al-Quran mencakup semua aspek kehidupan manusia dan sesuai dengan fitrah manusia. Kalian suka membaca Al-Quran? Suka. Alhamdulillah. Hikmah iman kepada kitab-kitab Allah. Coba yang sebelah sini bacakan bersatu. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi iman kepada kitab-kitab Allah mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 2 yang sebelah sini. Mengetahui perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hamba-hambanya yang menjadikan hidayah bagi semua umat. Mengetahui perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hamba-hambanya yang menjadikan hidayah bagi setiap umat. Nomor 3 yang belakang, baca. Mengetahui hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kita kepada umat sesuai keadaan dan setiap umat. Mengetahui hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab atau hukum-hukumnya sesuai keadaan setiap umat. Tepuk semangat. Oke, hebat. Ya, baik anak-anak, setelah Ibu menjelaskan tentang materi Ibu yang telah disampaikan tadi, Ibu akan membagi kelompok 4 kelompok. Coba, yang sebelah sini ada kelompok yang ke-1, kelompok Adam. Siapa ketuanya? Hafizah. Yang kedua, Idris. Yang ini ya, siapa? Dika. Yang ketiga, siapa yang ketiga? Najwa. Yang keempat, Ud. Kati. Nah, Ibu akan membagikan soal KKPD ini, lalu kalian kerjakan. Lalu kalian kerjakan kelompok. Yuk, selamat mengerjakan.
Ayo, kerjakan. Ya? Yang ada soalnya. Sudah selesai? Kalau sudah, kita akan mempresentasikannya setiap kelompok satu orang ke depan untuk perwakilan. Coba kelompok pertama, kelompok Adam, siapa yang akan ke depan? Coba ke depan. Apa pengertian? Salah satu rukun iman dalam Islam iman berarti percaya bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab suci kepada para nabi dan rasul sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, berarti jawabannya apa? Sekali lagi. Jawabannya Salah satu rukun iman dalam Islam iman berarti percaya bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab suci kepada para nabi dan rasul sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, apa pengertian iman kepada kitab-kitab Allah? Iman artinya tadi apa? Percaya. Sama jawabannya? Gabung deh, kan? Terima kasih. Kelompok 2. Sebutkan nama-nama kitab Allah dan nabi yang menerima kitab tersebut. 1. Al-Quran, 2 Taurat, 3 Zabur, 4 Injil. Kitab Al-Quran Nabi Muhammad, Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa. Terima kasih siapa? Dika. Tepuk tangan buat Dika. Kelompok 3. Yuk, nomor 3. Apa isi pokok masing-masing kitab Allah? Sebagai wahyu
tidak patut dicontoh. Nah, itu adalah apa? Soal-soal kelompok yang barusan sudah dibahas tentang kitab-kitab Allah. Nah, selanjutnya coba apa yang kalian pahami atau apa yang kalian tahu tentang tadi? Apa pembahasan apa saja yang sudah Ibu sampaikan? Tentang apa? Kitab-kitab Allah yang diturunkan ada berapa?